Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrunisa. Saya akan menjelaskan mengenai materi gelombang elektromagnet. Hari ini cuacanya cerah ya, Kak? Iya, sama sekali tidak ada awan. Enaknya ngapain ya? Kak, Kakak, ayo Kak dengerin radio. Boleh. Tapi radio Kakak lagi rusak nih. Oh, gitu ya, Kak. Oh iya, Kak. Sebenarnya bagaimana cara kerja radio, Kak? Tumben kamu bertanya. Tidak apa-apa. Pengen tahu aja, Kak. Radio bekerja menggunakan gelombang elektromagnetik. Oh, lalu gelombang elektromagnetik itu apa, Kak? Apa sih gelombang elektromagnetik itu? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merupakan gabungan dari osilasi medan magnet dan medan listrik. Teori gelombang elektromagnetik ini pertama kali dikemukakan oleh Maxwell. Hipotesis yang dikemukakan oleh Maxwell mengacu pada 3 aturan dasar listrik magnet. Yang pertama, muatan medan listrik dapat menghasilkan medan listrik di sekitarnya, yang besarnya diperlihatkan oleh hukum Coulomb. Yang kedua, arus listrik atau muatan yang mengalir dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya, yang besar dan arahnya ditunjukkan oleh hukum Biot-Savart atau hukum Ampere. Yang ketiga, perubahan medan magnet dapat menimbulkan GGL induksi yang dapat menghasilkan medan listrik dengan aturan yang diberikan oleh hukum induksi Faraday. Berdasarkan aturan tersebut, Maxwell mengemukakan sebuah hipotesis yang berbunyi, karena perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik, maka perubahan medan listrik pun akan dapat menimbulkan perubahan medan magnet. Nah, hipotesis tersebut digunakan untuk menerangkan terjadinya gelombang elektromagnet. Menurut Maxwell, ketika terdapat perubahan medan listrik akan terjadi perubahan medan magnet. Perubahan medan magnetik ini akan menimbulkan kembali perubahan medan listrik dan seterusnya. Maxwell menemukan bahwa perubahan medan listrik dan perubahan medan magnetik ini menghasilkan gelombang medan listrik dan gelombang medan magnetik yang dapat merambat di ruang hampa. Gelombang medan listrik dan medan magnetik inilah yang kemudian dikenal dengan nama gelombang elektromagnetik. Arah getar dan arah rambat, gelombang medan listrik dan medan magnetik saling tegak lurus, sehingga gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal. Maxwell menyatakan bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik memenuhi persamaan laju perambatan gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa sama dengan 1 per akar permeabilitas ruang hampa dikalikan dengan permeativitas ruang hampa. Dari rumus tersebut, ternyata kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik bergantung pada permeativitas listrik dan permeabilitas magnetik medium. Maka, secara umum persamaan kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik untuk berbagai medium adalah laju perambatan dalam medium sama dengan 1 per akar permeabilitas medium dikalikan dengan permeativitas medium. Selanjutnya, sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, merupakan perambatan getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus terhadap arah rambatnya dan termasuk gelombang transversal. Yang kedua, tidak bermuatan listrik, sehingga tidak dipengaruhi atau tidak dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet. Yang ketiga, tidak bermassa dan tidak dipengaruhi medan gravitasi. Yang keempat, merambat dalam lintasan garis lurus. Yang kelima, dapat merambat di ruang hampa. Yang keenam, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, serta polarisasi. Yang ketujuh, kecepatannya di ruang hampa sebesar 3 kali 10⁸ meter per sekon. Berbagai jenis gelombang elektromagnetik hanya berbeda dalam frekuensi dan panjang gelombangnya. Hubungan kecepatan perambatan gelombang, frekuensi, dan panjang gelombang dinyatakan sebagai
Kecepatan perambatan gelombang sama dengan frekuensi gelombang dikalikan dengan panjang gelombang. Perbedaan interval atau jarak panjang gelombang dan frekuensi gelombang yang disusun secara berurutan disebut spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik diurutkan mulai panjang gelombang paling pendek sampai paling panjang. Yang mana? Yang pertama, sinar gamma. Sinar gamma dimanfaatkan di dunia kedokteran untuk terapi kanker, untuk sterilisasi peralatan rumah sakit, untuk sterilisasi makanan, bahan makanan kaleng, kemudian untuk pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi, untuk mengurangi populasi hama tanaman, dan lain sebagainya. Harper, get out! Video tadi adalah sedikit dramatisasi dari efek negatif sinar gamma. Kemudian, sinar X. Sinar X dimanfaatkan di bidang kesehatan, yang mana untuk memotret organ-organ tubuh seperti tulang, jantung, paru-paru. Kemudian melihat organ dalam tanpa pembedahan, yang mana disebut dengan foto Röntgen. Kemudian digunakan juga untuk analisa struktur bahan atau kristal. Selanjutnya untuk mendeteksi keretakan atau cacat pada logam dan memeriksa barang-barang di bandara udara atau pelabuhan. The power of the Sentinel starts with not one, but two X-ray sources. One X-ray tube is positioned above the conveyor. The other is positioned on the side. Two different points of view of the same package are created instantly. Objects that may be obscured to one point of view can be displayed vividly on the other. Efforts to hide contraband will simply be unsuccessful. The X-ray system in the Sentinel provides two different levels of X-ray energy. This dual energy, dual plane X-ray, coupled with an advanced sensor array, gathers more information about package contents than any conventional inspection system. All the information is fed to the Sentinel's computer, where it is processed using our proprietary identification algorithms. The algorithms calculate the Z effective number and mass density of every object in the bag. Now, Selanjutnya, sinar ultraviolet atau sinar UV. Sinar UV banyak dipakai di laboratorium pada penelitian bidang spektroskopi. Salah satunya untuk mengetahui unsur-unsur yang ada dalam bahan-bahan tertentu. Tetapi, sinar UV ini dapat menyebabkan kanker kulit, katarak mata, menghitamkan warna kulit, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, sinar tampak atau cahaya tampak. Sinar tampak ini dapat membantu penglihatan mata manusia, serta penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Selanjutnya, sinar inframerah. Sinar inframerah digunakan untuk fotografi pemetaan sumber daya alam, kemudian untuk fotografi diagnosa penyakit. Selanjutnya digunakan untuk remote control berbagai peralatan elektronik, alarm pencuri. Kemudian untuk mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif, dan masih banyak lagi kegunaannya. Selanjutnya adalah gelombang radar. Gelombang radar juga bisa disebut dengan gelombang mikro. Gelombang mikro ini dapat digunakan untuk alat komunikasi, memasak, dan radar. Dalam bidang transportasi, gelombang radar dipakai untuk membantu kelancaran lalu lintas pesawat di bandara.
Gelombang radar digunakan juga pada bidang pertahanan, yaitu untuk melengkapi pesawat tempur sehingga bisa mengetahui keberadaan pesawat musuh. Selanjutnya adalah gelombang televisi. Gelombang televisi banyak dipakai dalam bidang komunikasi dan siaran. Kemudian yang terakhir adalah gelombang radio. Gelombang radio sering digunakan untuk komunikasi, yaitu penggunaan pesawat telepon, telepon genggam, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.